Ada orang dia tinggalkan anak istrinya, ya. Dia tinggalkan anak istrinya, terus ketika ditanya, "Bapak tinggalkan keluarga, terus yang nafkahi mereka siapa?" Enteng, jawabannya enteng. Ya nggak apa-apa, ada Allah. Ya. Nabi Ibrahim aja tinggalin istrinya di tengah-tengah gurun, tengah padang pasir, nggak ada tanda-tanda kehidupan, hidup. Yaitu Nabi, Pak. Nabi itu Nabi Ibrahim, dalam kisah Nabi Ibrahim itu dapat wahyu, meninggalkan istrinya di waktu itu karena perintah dari Allah. Makanya Sarah waktu itu bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau berbuat seperti ini? Ya, itu kan jelas. Sekarang kita mau begitu juga, tinggalkan anak istri kemudian dengan alasan berdakwah, padahal kita nggak punya ilmu, boro-boro punya ilmu, belajar aja nggak pernah, bahasa Arab nggak ngerti, bahkan mungkin baca Al-Quran masih belepotan, terus dengan alasan dakwah, ya, meninggalkan anak istri sampai berbulan-bulan. Allahu Akbar. Zikru tablis iblis atau faslun di terjemahannya antum itu di halaman 159. Talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara tawakal. Nah, kata pengarang rahimahullah, faslun wa qad labbasa ala aqwamin yad'una tawakkula. Dan iblis terkadang mengelabui orang yang mengaku tawakal, bertawakal kepada Allah. Fakharaju bila zadin wa dhannu anna hadha huwa tawakkul, sehingga mendorong mereka berpergian safar tanpa membawa bekal. Ya. Dan mereka menyangka inilah hakikat tawakal. Wahum ala ghayatil khata', dan mereka benar-benar di atas puncak kekeliruan, kesalahan. Nah, berangkat kita, ayo ke Surabaya, nggak bawa bekal, nggak bawa dompet, nggak bawa HP, nggak bawa kartu ATM, entah apalah, ya, yang merupakan bekal perjalanan, nggak bawa sama sekali. Pokoknya berangkat aja udah. Nah, kalau ditanya apa persiapanmu, apa bekalmu, dia jawab tawakal ala Allah. Ya, ini bukan tawakal, ini kebodohan namanya. Nah, ya. Kemudian mau menyamakan dirinya dengan para nabi. Ada orang dia tinggalkan anak istrinya, ya, dia tinggalkan anak istrinya, terus ketika ditanya, "Bapak tinggalkan keluarga, terus yang nafkahi mereka siapa?" Enteng, jawabannya enteng. Ya nggak apa-apa, ada Allah. Nabi Ibrahim aja tinggalin istrinya di tengah-tengah gurun, tengah padang pasir, nggak ada tanda-tanda kehidupan, hidup. Yaitu Nabi, Pak. Nabi itu Nabi Ibrahim, dalam kisah Nabi Ibrahim itu dapat wahyu, meninggalkan istrinya di waktu itu karena perintah dari Allah. Makanya Sarah waktu itu bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau berbuat seperti ini? Itu kan jelas. Sekarang kita mau begitu juga, tinggalkan anak istri kemudian dengan alasan berdakwah, padahal kita nggak punya ilmu, boro-boro punya ilmu, belajar aja nggak pernah,
bahasa Arab nggak ngerti, bahkan mungkin baca Al-Qur'annya masih belepotan. Terus dengan alasan dakwah, ya, meninggalkan anak istri sampai berbulan-bulan. Allahu Akbar. Ini mudaratnya besar. Nah, makanya beliau bilang apa? Mereka ini sampai pada puncak tawakal, puncak kekeliruan. Ghayatul khata'. Kemudian beliau lanjutkan, qala rajulun lil Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada seorang yang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Uridu akhruju ila Makkah ala tawakkuli bi ghairi zadin." Pria ini bilang begini, "Saya mau berangkat ke Mekah, ya, dengan penuh tawakal tanpa bawa bekal." Maka Imam Ahmad menjawab, ya, "Fakhruj fi ghairil qafilah." Nah, kalau begitu berangkatlah tanpa rombongan. Qala la illa ma'ahum. Tidak, akan tetapi tetap sama rombongan, kata si pemuda itu. Qala fa'ala jarbin nasi tawakkalta. Nah, ya kalau begitu kamu bertawakal kepada kantong makanan bekal mereka. Nah, maksudnya, ya kalau mau benar-benar tawakal, ya berangkat sendiri. Ya, ini dia enggak bawa bekal, tapi dia pengen nebeng ke rombongannya orang. Terus alasannya dia tawakal. Ya, kata Nabi SAW, ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, ente enggak tawakal, itu ente tawakal, iya benar tawakal, tapi tawakalnya bukan kepada Allah, ente tawakalnya kepada bekal orang lain. Ya, kalau mau benar-benar tawakal, ya udah berangkat sendiri, nggak usah pakai rombongan. Ya, lihat bagaimana kecerdasan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah untuk orang-orang yang mirip seperti ini, orang-orang yang berada di puncak kekeliruan, salah dalam memahami tawakal. Ya, makanya sering kita ulang-ulangi, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar itu sangat penting sekali. Duduk di majelis ilmu, haus akan ilmu, ya, dia lihat materi-materi yang akan disampaikan, wah ini saya butuh, ini materi ini saya perlu belajar. Ustadz Fulan, pemateri Fulan ini banyak faidah-faidah, ya, ya, yang kadang dalam majelis dia sampaikan, yang perlu saya catat, yang perlu saya pelajari. Karena banyak orang dia nggak mau belajar, Pak. Ya, dia cukupkan, kan ada YouTube. Nah, ini di antara talbis iblis juga untuk menghalangi kita hadir di majelis ilmu. Gak usah kamu hadir. Itu kan ada rekamannya. Nanti kamu lihat di YouTube aja. Nah, akhirnya dia gak hadir. Pas dia mau nonton YouTube-nya, oh gak ada waktu. Oh sempit waktunya. Oh dia lagi kerja. Oh ada urusan ini, ada urusan itu. Akhirnya apa? Gak jadi dia belajar. Gak jadi dia dengarkan ilmu yang harusnya dia duduk. Kemarin ada waktu dia berkesempatan untuk hadir di majelis ilmu, dia gak gunakan sebaik mungkin. Nah, jadi harus paham tawakal itu apa. Tawakal al-i'timadu 'ala Allah, dia bertawakal kepada Allah, bersandar penuh kepada Allah, ya, dengan melakukan sebab. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian itu bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Bagaimana Allah beri rezeki kepada seekor burung? Apakah burung itu tawakalnya dia menjadi sarangnya? Enggak. Taghdu khimasan, pagi-pagi dia berangkat dalam keadaan perutnya kosong. Wa taruhu bitanan, dan dia kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Artinya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan sebab. Ya, yang kita biasa bahasakan dengan istilah ikhtiar. Ya. Ada orang, Pak, subhanallah. Inilah pentingnya kita belajar. Ini pengalaman. Saya pernah kenal seseorang. Jadi dia itu kena penyakit
gula. Apa kalau bahasa ilmiahnya? Hah? Diabetes. Itu bengkak-bengkak, Pak, mukanya. Bengkak-bengkak, luka-luka. Ya, itu kalau kita dekat sama dia tuh agak tercium, bau lukanya tuh tercium. Mukanya sudah, ya, kaki, badan. Tanya, ini sakit nggak, Pak? Iya, sakit katanya. Makanya ini sekarang nggak bisa lagi begini, nggak bisa begitu. Tapi karena kami tamu, ya, katanya saya mau mau memuliakan tamu. Benar, bagus. Ya. Tapi tidak harus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang dilarang oleh ahli kesehatan. Jadi dia itu dilarang makan nasi, Pak. Orang diabetes itu katanya nggak boleh makan nasi karena itu, ya, akan membuat bertambah parah. Nah, apa katanya? Itu kan makhluk katanya. Tawakal aja pada Allah. Makan, pesan nasi padang, makan di nasi padang. Nah, Allahu Akbar. Habis makan, selesai makan, kita ngobrol sebentar, tiba-tiba entah kenapa kepalanya dia merasa apa gimana, langsung dibawa pulang ke rumah. Nah, setelah itu saya nggak tahu bagaimana keadaannya. Ya, kambuh kayak apa? Ya, dia melanggar. Terus dia bilang itu tawakal. Tawakal itu, ikhwan, tidak melanggar sebab. Ya, jadi dalam kehidupan kita itu ada sebab akibat. Nah, tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Walaupun terkadang ada sebab dan tanpa akibat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab. Contoh di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada sebab api. Api itu membakar sebab, ya kan? Akibatnya apa? Ya terbakar. Kalau ada api, terbakar. Membakar. Api itu membakar. Akibatnya terbakar. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam nggak terbakar. Allah perintahkan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini harus kita paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.